Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pagar Alam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya dari TK Abal Masjid Raya Putriani Nur Hadijah. Saya Nur Hasanah, sarjana pendidikan dari SD Negeri 52 Kota Pagar Alam. Dan saya Rita Aprianti dari SD Aisyah 1 Kauman Kota Pagar Alam. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Putri. Apa kabarnya nih Bu Nur hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Oh iya Ibu, saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya benar Bu Putri. Jadi rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat Bu. Karena tadi beliau sempat menghubungi saya bahwasanya sepertinya beliau mau curhat tentang permasalahannya Bu. Oh begitu ya Ibu. Jadi begini ya Ibu, di sini saya akan melakukan observasi Ibu mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Oke Bu Putri ya, dengan senang hati. Oke Ibu, sebelum kita mulai coachingnya nih, kita akan diskusi sebentar ya Ibu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang akan Ibu lakukan ya. Oke siap Ibu. Nah, jadi nanti saya akan menilai Ibu Nur nih, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum ya Ibu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu. Oke siap Ibu Putri. Baik Ibu Nur, kira-kira nih Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu? Begini ya Ibu Putri ya, rencananya saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching. Mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Ibu Nur. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya ya Ibu. Kemudian kompetensi mana lagi nih yang secara spesifik yang ingin Ibu Nur tingkatkan Ibu? Baik Bu ya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada puji saya Bu. Oke Ibu, kalau begitu saya akan lebih fokus pada dua kompetensi tersebut ya Ibu Nur. Lalu Bu, untuk indikator ketercapaian tujuan nih, pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan yang seperti apa? Baik Bu, jadi saya akan memfasilitasi coach saya agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke Ibu Nur, sekarang boleh kita lakukan ya proses coachingnya ya Ibu. Semangat Ibu Nur, semoga berhasil dan lancar. Semangat selalu nih Bu Putri. Terima kasih ya Ibu. Iya sama-sama Ibu. Selamat siang ya Ibu Nur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rita. Waalaikumsalam Ibu Nur. Gimana kabarnya hari ini Bu Rita? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oh iya Ibu Rita ya, hari ini saya izin untuk coaching ya. Kita ngobrol santai aja ya Ibu Rita ya. Saya dengar Ibu punya sesuatu yang Ibu ingin ceritakan Bu. Kalau boleh tahu mau cerita tentang apa Bu ya? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan pembelajaran saya di kelas Bu. Oh, kalau boleh tahu nih, ada permasalahan pembelajaran apa yang sedang Ibu hadapi? Siapa tahu kita bisa saling sharing gitu Bu. Begini Bu, saya tuh sedikit lelah saat proses pembelajaran hari ini. Kenapa Ibu? Saya sedikit kesal dengan siswa di kelas Bu. Kalau boleh saya ingin bercerita nih dengan Ibu. Oh, dengan senang hati Bu ya. Kira-kira nih dari obrolan kita ini sebenarnya Ibu mempunyai harapan seperti apa Bu?
Saya berharap ada solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oh, jadi harapan Ibu Rita ingin menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas ya, Bu ya. Ada masalah apa ya di kelas Ibu sehingga Ibu bingung dan sampai kesal begitu, Bu? Sebenarnya permasalahan di kelas saya itu lebih banyak jumlah murid laki-laki daripada jumlah murid perempuan, Bu. Oh, apa jumlah banyaknya murid laki-laki dan perempuan dengan masalah Ibu, Bu? Begini ya, Bu, karena jumlah siswa laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Ada berapa, Bu, ya jumlah siswa laki-laki dan perempuan, dan apa masalah yang berkaitan dengan hal tersebut, Bu? Siswa laki-laki itu ada 6, Bu, sedangkan perempuan hanya 4. Karena laki-laki mayoritas lebih banyak, maka setiap belajar kelompok, laki-laki tidak mau sekelompok dengan perempuan, sehingga susah diatur gitu, Bu. Kelompok mereka hanya kelompok heterogen dan membuat saya bingung, Bu. Serta ada 2 orang guru mapel yang melapor di kelas saya. Oh, begitu Ibu ya. Setelah mendapat laporan dari 2 orang guru mapel dalam kelas Ibu, bagaimana cara Ibu menanggapi hal tersebut, Bu? Iya, Bu. Yang pertama, saya menanggapi laporan guru tersebut dengan cara tanyakan apa yang terjadi pada saat mereka mengajar. Kata mereka, sudah perempuan tidak mau sekelompok dengan laki-laki. Sebaliknya, siswa laki-laki tidak mau diatur untuk sekelompok oleh siswa perempuan, seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu alasannya ya, Bu. Jadi siswa laki-laki dan siswa perempuan sama-sama tidak mau berkelompok atau bekerja sama dalam mengerjakan tugasnya ya, Bu. Iya, begitu, Bu. Oh, baik, Bu ya. Setelah mengetahui mengapa hal tersebut terjadi nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya, Bu? Saya akan melakukan identifikasi, Bu, untuk konfirmasi alasan kenapa siswa perempuan dan laki-laki itu tidak mau kerjasama atau berkelompok. Kemudian saya akan mengadakan sesi curhat kepada mereka, mengajukan langkah-langkah diskusi. Setelah itu saya akan melakukan refleksi dinamika keyakinan kelas. Oh, menarik sekali ya, Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan. Ibu akan melakukan sesi diskusi dengan anak-anak, melakukan sesi curhat kepada anak, mengajukan langkah-langkah atau pertanyaan-pertanyaan diskusi, kemudian melakukan refleksi dinamika keyakinan kelas. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang akan Ibu lakukan nih untuk mengidentifikasi masalah permasalahannya, Bu, dan keyakinan kelas apa yang akan Ibu rumuskan sesuai dengan permasalahan ini? Baik, mungkin saya akan mencoba memberi pertanyaan yang pertama, apa sih yang siswa perempuan rasakan ketika satu kelompok dengan siswa laki-laki? Begitupun sebaliknya, apakah siswa laki-laki dan perempuan ada perbedaan? Terus, jika ada perbedaan, maka perbedaan apa yang dirasakan mereka? Setelah saya mendapat jawaban, saya akan menggali kembali alasan yang telah siswa pilih tersebut untuk asesmen di awal pembelajaran kami, dan nantinya akan dirumuskan keyakinan kelas, diantaranya harus saling menghormati sesama teman dan bertanggung jawab dan memupuk toleransi. Oh, jadi begitu ya, Bu. Sudah ada beberapa keyakinan kelas yang sudah Ibu rumuskan, Bu ya, diantaranya saling menghormati sesama teman, bertanggung jawab dan toleransi. Nah, dari pernyataan Ibu tadi ya, Bu ya, Ibu juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan adanya toleransi juga ya, Bu. Seperti apa yang Ana rasakan ketika satu kelompok dengan siswa perempuan dan siswa laki-laki, ataupun sebaliknya. Saya sangat terkesan, Bu ya, dengan ide Ibu untuk melakukan restitusi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di kelas Ibu. Nah, selain itu, Bu juga sudah merumuskan keyakinan kelas ya. Kira-kira nih bagaimana cara Ibu melakukan refleksi terhadap keyakinan kelas, Bu? Pertama, saya akan mengadakan atau menanyakan keyakinan kelas apa yang akan di kelas. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak siswa merefleksi apakah tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, dan jika tidak ada di keyakinan kelas mana yang sudah mereka langgar dan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Seperti itu kira-kira, Bu. Oh, jadi ada 2 ya, Ibu, refleksi keyakinan kelas yang akan Ibu lakukan, yaitu Ibu akan menanyakan keyakinan kelas apa yang ada di kelas, kemudian Ibu juga akan mengajak siswa merefleksi apakah tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, atau ada terus jika tidak ada keyakinan kelas mana yang mereka langgar.
dan apa yang mereka lakukan untuk memperbaikinya. Wah Ibu Rita, ini selain 2 refleksi keyakinan yang akan Ibu lakukan ini, kira-kira ada rencana lain tidak Bu untuk yang Ibu lakukan? Ada Bu, saya akan mencari beberapa referensi dan menerapkan games atau ice breaking yang menarik untuk membentuk kelompok sehingga siswa tadi lebih menerima kelompoknya. Karena menurut saya games yang mereka mainkan sendiri, misalkan melalui ice breaking, lempar bola, tebak kata, seperti itu Bu. Oke, baik Ibu ya. Jadi Ibu lakukan itu restitusi agar siswa dapat merefleksi keyakinan kelas dan ice breaking untuk pembentukan kelompok benar gitu ya Bu ya. Iya benar Bu. Jadi kira-kira nih kapan Ibu akan mulai melakukannya Bu? Untuk restitusi saya akan melakukan besok Bu. Sedangkan games dan ice breaking, pembagian kelompok saya akan lakukan segera jika asesmen kelompok bagi siswa, karena saya akan melakukannya bertahap. Karena tidak ada hasil yang instan menurut saya, karena semuanya butuh proses Bu. Ya benar sekali Bu ya, ada sesuatu itu dapat dilakukan secara instan ya, itu tentunya butuh proses dalam melaksanakannya supaya dapat terwujud. Kira-kira dari 2 refleksi keyakinan kelas yang Ibu lakukan, ada tak pihak-pihak yang dapat Ibu libatkan untuk melaksanakannya? Ada Bu, saya akan melibatkan guru mapel yang masuk di kelas saya. Wah bagus sekali ya Bu ya, Ibu akan melibatkan guru mapel yang ada. Pada awalnya Ibu berencana guru mapel ini sudah melapor dengan Ibu berkaitan keluh kesahnya yang minggu ini ya, dan Ibu juga akan melibatkan orang tua. Itu sangat bagus sekali Bu. Kemudian bagaimana kira-kira komitmen Ibu supaya hal ini dapat berhasil Bu? Tentunya saya akan selalu konsisten melakukan atau melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu. Saya juga harus mengupgrade diri saya sendiri untuk terus berinovasi untuk menghadirkan pembelajaran yang bisa membimbing siswa agar berpihak pada murid. Selain itu saya juga akan melakukan kolaborasi dengan 2 guru mapel yang masuk di kelas saya Bu, seperti itu Bu. Wah, saya sangat setuju sekali ya dengan komitmen yang akan Ibu lakukan. Saya sangat termotivasi saat mendengar Ibu ingin mengupgrade diri Ibu dan untuk menggunakan variasi pembelajaran yang bisa membimbing siswa. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan lancar dan baik Bu ya. Dan keinginan Ibu untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid juga dapat terwujud. Amin. Lalu bagaimana ya perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan diskusi? Apakah perasaan Ibu masih kesal dan bingung seperti apa yang Ibu katakan di awal tadi Bu? Alhamdulillah Bu, setelah obrolan kita hari ini, saya tidak merasa bingung lagi, saya juga tidak merasa kesal lagi. Saya juga mendapatkan ide nih, setelah kita mengobrol tadi, saya harus melakukan apa ke depannya nanti. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah, baik sama-sama Ibu ya. Juga terima kasih sudah mau membagi pengalamannya, waktunya kepada saya dan mau bersikap terbuka terhadap masalah yang Ibu hadapi. Semoga kita dapat bertemu lagi di minggu depan ya, dan saya pengen tahu juga nih bagaimana hasilnya, seperti apa ke depannya. Saya tunggu ceritanya Bu ya. Oke, baik Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu Nur. Ya, sama-sama. Oke Bu Nur, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching nih ya. Lalu apa yang Ibu rasakan nih setelah sudah melakukan proses coaching tadi Bu? Alhamdulillah Bu ya, saya merasa lega nih Bu Putri ya. Saya senang bisa membantu rekan saya menyelesaikan permasalahannya dan menggali potensi yang ada pada dirinya. Alhamdulillah ya Bu, tadi saya juga melihat nih dan mengamati Ibu Nur. Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta Ibu. Ibu juga sudah bagus sekali loh Bu, sudah lengkap mulai dari tujuannya, terus identifikasi Ibu, terus rencana aksi maupun tanggung jawab. Jadi semuanya sudah lengkap Ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih ya atas penguatannya. Jadi kira-kira nih Bu ya, kompetensi mana lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini Bu? Baik Bu ya, jadi saya ingin mengembangkan lagi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot saya dapat mampu menggali lebih dalam lagi potensi kucing sehingga menemukan solusi dari permasalahannya. Secara umum nih Bu ya, Ibu
Nur sudah bagus sekali Ibu, sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya nanti akan lebih baik lagi ya Bu dalam proses melakukan coaching. Iya Bu, terima kasih ya atas pengamatannya dan masukan Ibu Putri. Oke, sama-sama Ibu. Nah Ibu, sepertinya sampai di sini dulu ya Ibu diskusi pada hari ini Bu. Sampai bertemu di lain waktu ya Bu. Terima kasih Bu Nur. Iya Ibu, sama-sama Bu ya. Sampai bertemu lagi Bu Putri. Iya Bu. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator kami CGP Angkatan 11 kelas 1192 Bapak Andri Prasetyo, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan. Dan pengajar praktik Ibu Betty Helawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yang selalu membimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.